Kasus pelecehan seksual yang melibatkan pemuda disabilitas bernama Iwayan Agus Watama alias Agus Buntung di Mataram NTB memasuki babak baru. Ada kemungkinan korban Agus berjumlah lebih dari satu. Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat menerima laporan masyarakat terkait adanya korban di bawah umur. Ketua KDD NTB Joko Jumadi saat ditemui pada Senin 2 Desember mengungkapkan laporan bertambahnya korban Agus terjadi setelah kasus viral. Menurut Joko, korban yang baru ketahuan ini sudah menjalani pemeriksaan di Polda NTB. Joko menyebut ada 3 orang yang jadi korban dan semuanya adalah anak-anak. Sementara itu, Direktur Kriminal Umum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat menjelaskan penetapan tersangka terhadap Agus berdasarkan kesaksian korban dan alat bukti pendukung. Menurut Syarif, pelaku dan korban tidak saling mengenal. Pelaku melakukan pelecehan dengan modus manipulasi terhadap korban. Peristiwa bermula ketika keduanya bertemu di teras Udayana Mataram saat korban membuat konten media sosial. Pelaku kemudian mengajak korban mengobrol dan memintanya melihat ke salah satu sudut di teras Udayana yang menampakkan pasangan berbuat mesum. Namun rupanya korban menangis dan mengaku dirinya pernah berbuat serupa dengan pasangannya dulu. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan pelaku untuk memperdaya korban. Agus menyampaikan bahwa korban harus disucikan dan mengancam akan menyebarkan aibnya pada orang tua jika tak mengikuti permintaan pelaku. Mendapat ancaman dari pelaku, korban pun bersedia memenuhi permintaan untuk mandi suci. Keduanya kemudian menuju sebuah homestay. Di tempat inilah pelaku melancarkan aksi bejatnya. Nanti akan kita dalami. Itu kan baru muncul. Kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang akan mungkin kita akan dalami. Apalagi ya, kalau korban itu melapor pasti akan kita lanjuti. Tapi paling tidak sebagai petunjuk kita bahwa ada korban lain selain korban. Kalau yang 2 korban sama modusnya, bukan modusnya sama. Jadi dia seolah-olah membangun persepsi, menekan korban dengan kondisi korban yang lemah sehingga memanipulasi dan mengikuti kata-kata si pelaku. 2 korban yang sudah kita periksa. Kalau dari laporan KDD ada berapa korbannya? Nah, itu nanti KDD yang menjelaskan karena belum masuk ke kita. Ya, visum. Jadi hasil visum memang ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul di alat kelamin si perempuan. Itu. Ya, keterangan dari saksi korban itu juga. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.